menimba ilmu, menimba warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena yang kita yakini, ikhwan, yang kita dengarkan daripada guru-guru kita, daripada silsilah sanad kita, itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu benar-benar ta'zim, benar-benar mengagungkan. Wah, kata sebagian mereka kalau mau mendengar hadis Nabi SAW, mandi dulu. Dulu Imam Malik bin Anas, beliau setiap mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dan wangi-wangi. Biar enak menghormati hadis Nabi Muhammad SAW. Wah, kata. Naam. Ya guruna 'inda tibi yuzkaru Ahmadu. Pantas sekali kalau seandainya kita mau menyebutkan nama Rasulullah, sebutkanlah nama Rasulullah dalam keadaan wangi. Bahkan bukhur, wah kata, wangi-wangian demi menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah kata ikhwani. Naam, hakikatnya adalah warisan Nabi. Wa ma'ruf dalam hadis yang sahih, inna ma'asyaral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kami para nabi-nabi tidak mewariskan harta benda berupa dinar ataupun dirham. Yang kami warisi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang menimba ilmu ini, mendapatkan ilmu ini, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan itu. Wah kata ikhwani. Makanya kalau kita lihat sahabat bagaimana mereka berpetualang demi mendapatkan warisan ini, ikhwani. Sampai-sampai Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau kita lihat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai ngarang kitab kan, namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ada yang bilang Ar-Ruhlah fi Talabil Hadis. Jadi beliau tuliskan petualangan ulama demi memburu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, mulai dari ceritanya siapa itu? Dari ceritanya Nabi Musa alaihissalam berpetualang dengan Nabi Khidir, bersabar demi mendapatkan ilmu. Ceritanya Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'rajnya berpetualang dengan malaikat Jibril. Ada juga ilmu yang baginda dapatkan di situ. Dan juga lihat bagaimana sahabat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari menempuh perjalanan sebulan. Ngapain? Menuju seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Sampai Imam Bukhari itu menyebutkan dalam Sahih Bukhari kan sebagai judul ya. Babu fadlir rihlati fi talabil hadith wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unaisin li talabi hadithin wahid. Bab keutamaan menimba ilmu, bab keutamaan berjalan rihlah demi menimba ilmu. Dan sungguh telah menimba ilmu, telah membuat perjalanan, membuat rihlah, petualangan. Siapa? Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemana? Ke sahabat yang lain yang lebih senior dari beliau, Abdullah bin Unais. Nah, dulu itu Sayyidina Jabir di Madinah, sedangkan Abdullah bin Unais di Syam, di Dimishq. Perjalanannya sebulan itu ikhwan, naik onta sebulan jalan pergi dan sebulan lagi balik. Ngapain? Li talabi haditsin wahid, demi mencari satu hadis sahaja. Radhiyallahu anhu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dan itu benar-benar demi hadis ya, bukan sekalian jalan-jalan. Nah, ini kalau kita mah sekalian, sering-sering sekalian nih. Ayo ke majelis sana deh. Oh iya deh, sekalian ntar mampir di sampingnya, melancong di sini, melancong di situ. Nggak apa-apa ya, masih lah. Kalau sahabat dulu emang nggak ada tujuan kecuali emang demi satu hadis itu aja. Wah, kata. Jadi jauh-jauh tuh Sayyidina Jabir bin Abdullah sebulan. Walaupun Imam Bukhari menyebutkan ini sebagai ta'liqnya ya, tanpa sanad gitu. Tapi sebenarnya ada juga sanadnya dalam cerita ini kan. Darimi meriwayatkan wa ghairuh. Sampai-sampai Imam Ibn Nasruddin Ad-Damishqi sampai membuat kitab khusus cerita perjalanannya Sayyidina Jabir ini. Juz'un fi rihlati Jabir. Akhadna kitab minnukum Ustaz. Nah, ada di atas tuh. Nah, karangan Ibn Nasruddin Ad-Damishqi sampai jadi satu kitab. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat petualangan Sayyidina Jabir bin Abdullah dalam memburu satu hadis, karena beliau waktu di Madinah itu mendengar hadis itu, ceritanya hadis tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Naam. Beliau dengar dari sahabat-sahabat yang lain, tapi dengan sanad yang tidak tinggi, yang enggak ada yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW di Madinah itu. Ditanya, siapa ini yang pernah dengar dari Nabi langsung hadis ini? Berarti Sayyidina Jabir sudah punya hadis itu, sudah tahu hadis itu, tapi kagak. Dia maunya ngambil hadis dengan sanad yang lebih tinggi. Yaqul Imam Ahmad bin Hanbal, talabu uluwis sanadi minas sunnah. Sunnah, kalau kita mencari bukan cuma ilmu, sanad yang tinggi. Walaupun engkau sudah punya riwayat itu dengan sanad yang rendah,
disunahkan bagimu untuk cari sanad yang lebih tinggi. Talabu ulwi sanad minas sunnah. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir. Nyampe akhirnya Sayyidina Jabir di Dimyq ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Unais. Naam. Nah, disambut sama Abdullah bin Unais. Ada apa gerangan engkau Jabir? Datang ke sini jauh-jauh. Oh, sungguh tidaklah ada tujuanku ke tempatmu ini melainkan untuk mendengarkan hadis yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang padang mahsyar. Dan benar langsung, sungguh demi Allah aku telah mendengarkannya dari baginda Nabi SAW. Dan mulailah Abdullah bin Unais menyebutkan hadis yang panjang lebar itu, ikhwan. Jadi cerita itu akhirnya. Petualangan Jabir bin Abdullah. Perihal yang sama juga terjadi kepada Qutaibah bin Sa'id. Juga perihal yang sama terjadi kepada para tabi'in. Sayyidina Sa'id bin Musayyib berkata, "Waqad kuntu aqta'ul ayyama wal layaliya li haditsin wahid." Seringkali aku memburu satu hadis bermalam-malam, berhari-hari demi mendapatkan satu hadis. Perihal yang sama Al-Hasan Al-Basri. Dan begitulah ikhwan. Kalau kita lihat Imam Bukhari bagaimana petualangannya kan. Bisa jadi film itu Imam Bukhari. Ke sono, ke sini, diusir, dilemparin, difitnah demi mendapatkan hadis. Dan memang Imam Bukhari meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan diasingkan Imam Bukhari, difitnah. Subhanallah. Tapi mana kabar mereka yang memfitnahnya? Dan mana kabar Imam Bukhari? Nah, begitulah orang-orang yang ikhlas senantiasa enggak luput dari ujian ikhwani. Wa hakadha. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wa hakadha. Nah, begitulah. Jadi niatkan yang datang dari jauh, niatkan demi perjalanan untuk menimba ilmu. Perjalanan untuk menziarahi al-ikhwan fillah. Wa hakadha ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.